Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Story. Channel yang membahas kisah-kisah persahabatan antara manusia dan hewan. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Nurul Story, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya, like dan komen, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung di channel Nurul Story, saya doakan semoga rezeki kalian semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Kabut, layaknya selimut usang yang berat, menggantung rendah di atas lembah Jatiwangi. Fajar belum sepenuhnya memenangkan pertarungan melawan malam. Udara dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan lumut yang tajam. Di tengah lanskap kelabu yang hening itu, Suito, 24 tahun, berdiri tegak, memimpin prosesi lambat 8 ekor kerbau peliharaannya menuju padang rumput Kliwon. Wajahnya yang legam, diukir oleh terik matahari dan angin lembah, menunjukkan ketenangan seorang yang terbiasa hidup bersahabat dengan alam keras. Tetapi pagi ini, ketenangan itu terusik. Kerbau-kerbau miliknya, yang biasanya patuh dan berjalan santai, kini menunjukkan gelagat aneh. Mereka bergerak kaku, mendengus keras, dan sesekali menarik tali kekang seolah menolak melangkah lebih jauh menuju batas jurang curam yang memagari padang rumput. "Ada apa dengan kalian, Sapar? Kliwon?" Suito menghela napas panjang, menepuk pelan leher Sapar, kerbau jantan terbesar dan tertua dalam kelompok itu. Matanya menyapu sekeliling, mencari tanda-tanda ancaman, tetapi hanya menemukan keheningan yang luar biasa, seolah hutan telah menahan napasnya. Padang rumput di sana lebih hijau. Kalian tahu itu. Jangan takut begitu. Kita sudah sering ke sana. Sapar, alih-alih menurut, menghentakkan kaki depannya keras-keras ke tanah. Sorot mata kerbau itu memancarkan kegelisahan yang mendalam, sebuah naluri purba yang jarang sekali keliru. Suito tahu, jika kerbau-kerbau itu bereaksi sekuat ini, pastilah ada bahaya, bukan bahaya biasa. "Kau mencium sesuatu yang tidak aku cium, Sapar?" Suito merendahkan suaranya. Bicara pada hewan itu seolah berbicara pada seorang sahabat. Ia mengencangkan pegangan pada parangnya yang terselip di pinggang, senjata satu-satunya yang ia bawa. Keheningan yang mencekam itu tiba-tiba pecah. Dari arah bawah jurang, terhalang rimbunnya semak belukar dan bebatuan, terdengar suara. Itu adalah raungan. Bukan raungan bison atau banteng. Bukan pula lolongan serigala. Suara itu dalam, serak, dan penuh getaran yang menyayat hati. Raungan harimau. Suito mematung. Raungan itu terasa begitu dekat, begitu nyata. Itu adalah suara sakit, bercampur dengan erangan lemah yang mengisyaratkan penderitaan luar biasa. Bulu kuduk Suito berdiri tegak. Harimau? Di lembah ini? Meskipun legenda harimau Sumatera sering diceritakan turun-temurun, makhluk itu sendiri jarang sekali menampakkan diri di area penggembalaan. "Diam di sini, jangan bergerak," perintah Suito pada kerbau-kerbaunya dengan suara tertahan. Ia mengikat tali kerbau pada sebuah pohon rindang, lalu berjalan hati-hati menuju bibir jurang. Tebing itu adalah tempat yang paling ia hindari. Dindingnya terjal, curam, dan dipenuhi akar-akar pohon besar yang mencengkeram erat. Tempat itu dikenal angker, dijuluki lidah iblis oleh penduduk desa. Konon dihuni oleh berbagai jenis reptil berbisa dan dikenal sebagai lokasi yang sering menelan korban, baik hewan maupun manusia, karena permukaannya yang sangat licin. Suito harus menyingkirkan semak berduri dan dedaunan lebat yang menutupi pandangannya. Ia berlutut, menjulurkan kepalanya perlahan, dan mencoba menembus kegelapan jurang yang lembab. Ia hanya melihat bayangan, celah batu hitam, dan akar-akar kusut. "Siapa di sana? Apakah ada yang jatuh?" Suito berteriak lantang. Suaranya memantul di dinding tebing. Tak ada jawaban verbal, hanya keheningan. Lalu, raungan lemah itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih putus asa, disusul suara gesekan batu yang samar. Suito mencondongkan tubuhnya lebih jauh, mempertaruhkan keseimbangan.
Kemudian, matanya menangkap gerakan. Di antara dua batu besar yang saling menghimpit di dasar jurang yang sempit, terperangkap seekor harimau Sumatera dewasa. Hewan itu berlumuran darah. Kaki depannya terjepit parah di celah batu, dan setiap upaya untuk bergerak hanya menambah rasa sakit. Matanya, mata predator puncak yang seharusnya penuh martabat, kini memancarkan campuran rasa sakit fisik dan kepanikan total. Ya Tuhan, ini nyata. Suito berbisik. Napasnya tercekat. Ia melihat luka yang menganga, darah segar yang merembes membasahi batu dan tanah di sekitarnya. Harimau itu tampak kelelahan, tetapi matanya yang cemerlang masih tajam, kini terfokus padanya. Ada tatapan yang menyiratkan permohonan, bukan ancaman. Seekor raja hutan yang tak berdaya. Insting pertama Suito sebagai manusia biasa berteriak, "Lari!" Harimau adalah musuh alami, pembunuh. Jika hewan itu bebas, Suito akan menjadi sasaran mudah. Ia mundur selangkah. Jantungnya berpacu secepat genderang perang. Namun, suara hati nuraninya lebih keras daripada ketakutan. Ia melihat penderitaan murni. Ia melihat seekor makhluk agung yang terancam nyawanya, bukan karena pertarungan adil, melainkan karena jebakan alam. "Bagaimana mungkin kau sampai di sana?" gumam Suito. Kebingungan bercampur rasa iba yang mendalam. "Jika aku menolongmu, nyawaku yang menjadi taruhan. Jika aku membiarkanmu mati perlahan." Saat ia masih bergumul dengan dilema etisnya, perhatian Suito teralih oleh gerakan lain. Dari ceruk gelap di bawah akar pohon, perlahan namun pasti, muncullah sosok yang membuat darahnya mengering. Seekor ular piton raksasa, dengan lingkar tubuh sebesar paha orang dewasa dan kulit bercorak emas gelap yang berkilau. Ular itu menggeliat keluar, perlahan mengarah ke harimau yang terjepit. Jurang itu ternyata bukan hanya jebakan, melainkan juga sarang dari predator lain yang mematikan. Piton itu pasti mencium bau darah dan melihat mangsa yang mudah. Harimau itu menyadari kedatangan piton. Raungannya yang sebelumnya menyakitkan, kini berubah menjadi desisan panik, sebuah peringatan instingtif. Ia berusaha meronta, menarik kakinya dengan sisa tenaga, tetapi sia-sia. Suito tersentak. Ia harus bertindak sekarang. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan diri dari ancaman masa depan. Ini tentang menyelamatkan nyawa di hadapan ancaman yang sudah di depan mata. Jika ia pergi, ia akan meninggalkan harimau yang ia iba di tangan ular mematikan. Keputusan sudah dibuat, kata Suito mantap, seolah mengukir takdirnya sendiri. Ia meraih tali tambang tebal yang biasa ia gunakan untuk mengikat kerbau, mengikatnya kuat-kuat ke pangkal pohon beringin tua di bibir jurang. "Aku akan turun. Ini gila, tapi aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja," Suito berucap, seolah meyakinkan harimau itu dan dirinya sendiri. "Aku akan membantumu, harimau. Percayalah, jangan sakiti aku." Harimau itu membalas tatapannya. Dalam keheningan dramatis di antara mereka, sang harimau seolah mengangguk, meredakan desisannya, dan menunggu. Kepercayaan aneh, tak terucapkan, terjalin di antara penggembala dan raja hutan itu. Suito menarik napas terakhirnya, menguatkan hati, dan mulai menuruni lidah iblis. Suito kini hanya berjarak beberapa jengkal dari bibir jurang. Kedua matanya menyala, memantulkan pemandangan mengerikan di bawah sana. Ia melihat harimau Sumatera yang terjebak, tubuhnya bergetar hebat menahan sakit, dan lebih parah lagi, ia melihat ular piton raksasa mulai menjulurkan kepala dari celah batu yang lembab. Udara di sekitar situ terasa tebal, bukan hanya oleh kabut, tetapi juga oleh bau darah dan aroma amis tanah basah, bau kematian. Harimau itu dan piton itu. Suito berbisik, suaranya tercekat. Ia sadar, tebing ini bukan sekadar jebakan, melainkan panggung maut yang telah disiapkan alam. Harimau itu, yang ia namai rimba dalam hati, kini menatapnya tanpa kedipan. Tatapan itu tidak lagi meminta, melainkan memperingatkan, seolah rimba tahu bahwa jika Suito turun, ia akan menghadapi bahaya ganda, dirinya sendiri dan piton yang mengintai. "Aku mengerti," ujar Suito, mengangguk perlahan,
berbicara kepada rimba seolah ia adalah manusia yang dapat diajak berunding. Aku tahu risikonya, tapi aku tidak bisa membiarkanmu menjadi santapan ular itu. Kau terluka. Itu bukan pertarungan yang adil. Suito menarik tali tambang yang baru saja ia ikat kuat pada pohon beringin. Ia memeriksa simpulnya berulang kali, memastikan tidak ada celah untuk kegagalan. Sebuah tambang tipis menjadi satu-satunya penghubung antara hidup dan mati. Piton itu kini telah keluar sepenuhnya dari sarangnya. Panjangnya yang luar biasa, mungkin mencapai 5 meter lebih, membuat Suito bergidik. Ular itu bergerak lambat, anggun, tetapi mematikan, mengayunkan kepalanya, merasakan getaran dan bau mangsa. Piton itu pasti tahu, harimau di bawahnya adalah makanan yang mudah didapat, dan Suito, yang kini bergerak di atas tebing, adalah pengganggu yang harus disingkirkan. Kau harus pergi, ular, teriak Suito. Ia mengayunkan parangnya ke udara, berharap suara itu bisa mengusir reptil raksasa tersebut. Piton itu hanya merespon dengan desisan panjang yang mengerikan. Suaranya bergaung dari dasar jurang. Ia tidak gentar. Suito tahu, ia hanya punya waktu singkat. Piton itu akan segera mencapai rimba. Jika rimba dililit, tamatlah riwayatnya. Baiklah, kita hadapi ini bersama. Suito memutuskan, memantapkan hati. Ia menarik napas dalam, mengencangkan tali di pinggangnya, dan mulai menuruni tebing. Proses turun terasa lambat dan menyiksa. Setiap pijakan penuh risiko. Kerikil dan debu jatuh berhamburan. Suito harus berpegangan pada akar-akar licin dan tonjolan batu yang tajam. Tangannya lecet, dan kakinya bergesekan dengan dinding tebing yang kasar. Di kepalanya hanya ada satu fokus, menghindari piton dan mencapai rimba. Ketika ia mencapai setengah jalan, piton itu mendongak. Matanya yang dingin dan tanpa emosi menatap langsung ke arah Suito. Suara desisan piton semakin keras, penuh ancaman. Ular itu kini membagi perhatiannya antara harimau yang terjebak dan manusia yang sedang turun. "Jangan, aku bukan makananmu," Suito berteriak. Suaranya terdengar cemas. Rimba, melihat perjuangan Suito, mengeluarkan erangan lembut, seolah memberi semangat atau mungkin meminta maaf atas bahaya yang ia timbulkan. "Tunggu aku, Rimba. Sedikit lagi." Akhirnya, dengan tubuh yang sudah gemetar karena kelelahan dan ketegangan, Suito berhasil mencapai dasar. Ia mendarat di atas bebatuan licin, hanya berjarak beberapa langkah dari harimau. Udara di dasar jurang sangat berbeda. Dingin, lembab, dan berbau anyir. Di depan matanya, harimau besar itu terkapar, dan di sisi yang lain, piton raksasa mulai memosisikan diri, melilitkan ekornya pada akar yang kuat, persiapan untuk menyerang. "Harimau," Suito berjongkok, berbicara dengan nada mendesak. "Saya akan bebaskan kaki Anda. Tapi Anda harus janji, jangan serang saya. Saya datang sebagai penolong." Rimba menanggapi dengan menggerakkan kepalanya perlahan, seperti mengerti. Ia meredakan erangannya, berusaha sekuat tenaga untuk tidak bergerak, agar Suito bisa bekerja dengan aman. Saat Suito bersiap menarik parangnya, piton itu bergerak. Ia mulai meluncur cepat, mengubah arah dari Rimba ke Suito, yang merupakan target lebih kecil dan tampaknya lebih mudah untuk dilumpuhkan. "Sial!" Suito tersentak. Ia tahu ia tidak bisa melawan piton itu dengan parang kecilnya di tempat yang sempit. Kekuatan lilitan ular itu bisa menghancurkan tulangnya dalam hitungan detik. Ia harus mengalihkan perhatian piton, tetapi pada saat yang sama, ia harus membebaskan Rimba. "Aku akan mengalihkannya. Rimba, saat aku melakukannya, gunakan semua kekuatanmu untuk menarik kakimu. Paham?" Suito tidak menunggu jawaban. Ia melihat bongkahan batu seukuran kepala manusia di dekatnya. Dengan cepat, ia meraih batu itu, lalu melemparkannya sekuat tenaga ke arah kepala piton. Brak! Batu itu mengenai kepala piton, tidak melukai, tetapi cukup mengagetkan. Ular itu marah, mendesis dengan suara mendidih, lalu mengayunkan kepalanya, berbalik menuju asal lemparan, ke arah Suito. Ini adalah celah yang ia butuhkan.
Suito segera berbalik ke arah rimba. Ia memosisikan ujung parangnya di antara celah batu dan kaki harimau. Ia harus bertindak cepat sebelum piton itu mencapainya. Tarik! Sekarang! Teriak Suito. Ia menggunakan seluruh kekuatan ototnya, mencongkel batu besar yang menjepit. Otot lengannya menegang, urat-urat di lehernya menonjol. Suara gesekan batu yang keras menusuk telinga. Sementara itu, piton telah meluncur mendekat. Ia sudah berjarak kurang dari 2 meter dari Suito. Ayo, lepaskan! Suito mendorong parangnya, menggunakan batu lain sebagai tuas. Krak! Akhirnya, batu itu bergeser. Rimba, yang merasakan sedikit kelegaan, mengerahkan tenaga terakhirnya. Ia menarik kakinya yang terluka keluar dari celah. Darah menyembur sedikit, dan Rimba mengaum kesakitan sekaligus kebebasan. Namun, momen kebebasan itu segera menjadi pertaruhan maut. Piton yang melihat mangsanya lepas kendali, kembali memfokuskan diri. Ia tidak lagi mengejar Suito. Ia meluncur cepat ke arah Rimba, yang baru saja bebas namun masih limbung karena luka. Piton itu bergerak terlalu cepat. Ia siap melilit tubuh Rimba. Suito berteriak kaget. Ia tahu, jika Rimba dililit, perjuangan ini akan sia-sia. Dengan refleks yang hanya dimiliki oleh orang yang bertekad nekat, Suito tidak lari. Sebaliknya, ia melompat ke depan, memosisikan dirinya di antara tubuh Rimba yang terluka dan kepala piton yang siap menerkam. Hentikan! Kau tidak akan mendapatnya! Teriak Suito. Tubuhnya menghalangi pandangan piton ke Rimba. Piton itu, terkejut oleh keberanian bodoh manusia kecil ini, berhenti mendadak. Ia menatap Suito dengan matanya yang menyeramkan. Pertarungan kini bukan lagi antara harimau dan ular, melainkan antara penggembala dan piton. Rimba, terengah-engah dan terluka, menyaksikan pemandangan yang mustahil itu. Manusia yang menyelamatkannya kini mempertaruhkan nyawanya sendiri di hadapan bahaya yang nyata. Dilema telah usai. Aksi gila telah dimulai. Suito berdiri tegak, memblokir jalan piton menuju Rimba. Keputusan untuk menempatkan dirinya di garis depan terasa seperti tindakan bunuh diri yang disengaja. Namun, melihat harimau itu, yang kini terbebas tetapi pincang dan rentan, rasa iba Suito mengalahkan insting bertahan hidupnya. Piton raksasa itu menggesekkan kepalanya ke batu, mengeluarkan desisan panjang yang memekakan telinga di ruang sempit jurang itu. Matanya yang keemasan menatap Suito penuh perhitungan. Ia mengayunkan tubuhnya, mengukur jarak, seolah bingung mengapa mangsa yang lebih kecil dan lemah ini berani menantangnya. Aku datang untuk menolong, bukan untuk menjadi mangsa. Suito berucap lantang, mencoba menutupi getaran dalam suaranya. Ia mengangkat parangnya tinggi-tinggi, meskipun ia tahu senjata itu terasa sepele di hadapan kekuatan belitan piton. Kau harus pergi, biarkan kami lewat. Piton itu seolah mengabaikan ancaman verbal tersebut. Ia meluncur, tidak lagi ragu. Dalam hitungan detik, tubuhnya yang besar dan berotot telah menjangkau kaki Suito. Lilitan pertama, kuat dan mendadak, mengunci pergelangan kaki Suito, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke atas bebatuan tajam. Aduh! Suito mengerang. Rasa sakit menjalar dari pergelangan kakinya. Piton itu bergerak cepat, seolah tahu ia harus melumpuhkan kepala mangsanya segera. Lilitan kedua menjalar ke tubuh bagian bawah Suito. Udara di paru-parunya mulai tertekan. Rimba, yang terbaring tak jauh dari Suito, bereaksi. Ia mengeluarkan raungan dahsyat yang baru pertama kali didengar Suito. Raungan itu adalah perpaduan kemarahan dan keputusasaan, sebuah upaya harimau untuk melindungi penolongnya. Ia mencoba merangkak maju, menyeret kakinya yang terluka, tetapi ia terlalu lambat. Jangan, Rimba, kau masih terluka. Suito berteriak. Suaranya kini tercekat oleh tekanan lilitan piton. Lari, pergi dari sini. Piton itu tidak memberi ampun. Lilitan ketiga dan keempat menyusul dengan cepat, mengunci dada dan perut Suito. Ia merasa tulang rusuknya tertekan hebat. Dunia mulai terasa gelap. Ia kesulitan bernapas. Parang di tangannya terlepas.
jatuh membentur batu. Ia kini benar-benar tak berdaya. "Ah, tolong!" Suito terbatuk, berjuang menarik napas terakhir. Matanya terpejam. Ia berpikir, inilah akhir dari perjalanannya. Ia akan mati, terperangkap di dasar jurang, dililit oleh ular raksasa. Tiba-tiba, ia merasakan getaran hebat. Piton itu berhenti mempererat lilitannya. Suito membuka mata yang samar-samar. Ia melihat Rimba. Harimau itu, mengabaikan rasa sakit yang luar biasa di kakinya, telah memaksakan diri untuk berdiri. Darah segar menetes dari luka-lukanya. Rimba tahu, ia berutang budi, dan saatnya membayar budi itu, bukan dengan membunuh, melainkan dengan menyelamatkan. Dengan raungan yang terakhir, Rimba melompat. Bukan melompat ke arah piton untuk berkelahi, melainkan melompat ke arah akar pohon beringin yang menjadi simpul ujung ekor piton. Bruk! Rimba mendarat keras. Ia menggunakan rahangnya yang kuat dan taringnya yang tajam, bukan untuk membunuh, melainkan untuk menggigit dan mengoyak akar tempat piton berpegangan. Harimau itu menggigit akar, lalu menariknya dengan sekuat tenaga, mengabaikan rasa sakit di kakinya sendiri. Tindakan itu membuat piton kehilangan pijakan utama. Stabilitas tubuhnya terganggu. Ular itu mendesis marah, terkejut oleh serangan tak terduga dari mangsa yang seharusnya lumpuh. Lilitan yang mengunci tubuh Suito mengendur sejenak karena piton harus berjuang menjaga keseimbangan tubuhnya yang panjang. Momen itu adalah anugerah. Meskipun paru-parunya seperti terbakar, Suito memanfaatkan celah itu. Ia segera merangkak, menjangkau parangnya yang tergeletak. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mengayunkan parang itu. Ia tidak menyerang piton yang melilitnya, tetapi menyerang bagian tubuh piton yang longgar, dekat kepalanya, yang paling mudah dijangkau. Sret! Parang itu menusuk kulit tebal piton, tidak dalam, tetapi cukup menyakitkan. Piton itu mengeluarkan desisan yang lebih dahsyat. Rasa sakit membuatnya sepenuhnya melepaskan lilitan pada tubuh Suito. Ular itu mengayunkan kepalanya, mencoba mencari posisi untuk membalas dendam pada manusia kecil yang berani melukainya. Suito terbatuk-batuk, menghirup udara sebanyak mungkin. Tubuhnya terasa remuk. "Pergi, Piton! Kami bukan makananmu!" teriak Suito. Saat Piton mengalihkan fokusnya sepenuhnya pada Suito, Rimba, yang kini berhasil melepaskan pegangan piton pada akar, mulai merangkak kembali ke sisi Suito, melindungi penggembala itu dengan tubuhnya yang besar. Harimau dan manusia kini berdiri, berdampingan, atau setidaknya, manusia berdiri dan harimau merangkak, menghadapi musuh bersama. Piton itu, menyadari dirinya kalah jumlah dan menghadapi dua musuh yang terluka namun sangat berani, mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Ia melihat keberanian manusia dan kesetiaan harimau yang tak terduga. Piton itu mengeluarkan desisan terakhir, panjang dan mengancam, seolah menyimpan dendam. Lalu, dengan gerakan cepat yang mengejutkan, ia berbalik. Ia meluncur kembali ke celah gelap di bawah akar-akar pohon, kembali ke sarangnya, menghilang di telan kegelapan jurang. Keheningan kembali menyelimuti lembah Jatiwangi. Hanya suara napas terengah-engah dari Suito dan Rimba yang terdengar. Suito ambruk, terduduk di tanah, bersandar pada batu. Ia mengamati harimau di sebelahnya. Rimba menoleh, matanya yang tajam menatap Suito dengan ekspresi yang tak dapat dijelaskan. Campuran terima kasih, rasa hormat, dan mungkin sedikit keheranan atas apa yang baru saja terjadi. "Kau menyelamatkan saya," Suito berbisik, memejamkan mata sejenak, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. "Kau bisa saja lari, atau menyerang saya, tapi kau memilih menolong." Rimba tidak menjawab dengan raungan. Ia hanya menggerakkan hidungnya, mengendus bahu Suito yang kotor. Ikatan tak terduga telah tercipta melalui darah, keringat, dan ancaman maut. Suito bukan lagi musuh. Ia adalah penolong, dan kini, sekutu. "Sekarang," kata Suito, berusaha bangkit sambil menahan rasa sakit di pergelangan kakinya. "Kita harus keluar dari tempat terkutuk ini, sebelum piton itu kembali, atau sebelum pemburu datang." Setelah piton menghilang ke dalam kegelapan sarangnya,
Keheningan yang tersisa terasa memekakan telinga. Suito dan Rimba terbaring kelelahan, hanya berjarak sehelai rambut. Rasa sakit dan kelelahan bercampur dengan euforia tipis karena berhasil selamat dari pertarungan maut. Suito, meskipun tubuhnya remuk bekas lilitan piton, segera mengalihkan fokusnya pada harimau itu. Ia tahu, bahaya belum sepenuhnya berakhir. Luka Rimba parah, dan ia harus segera diobati agar tidak menjadi mangsa bagi pemangsa lain, atau bahkan kembali menjadi sasaran piton. "Rimba, Anda terluka parah," bisik Suito, suaranya serak. Ia merangkak perlahan mendekati kaki Rimba yang berdarah. "Saya harus membersihkannya. Tolong, jangan bergerak. Percayalah pada saya sekali lagi." Rimba menatap mata Suito. Dalam keheningan itu, ia mengendus tangan Suito. Suito merasakan napas panas dan berat Rimba di kulitnya. Bukannya ancaman, sentuhan itu terasa seperti izin yang diberikan oleh makhluk liar itu. Harimau itu tidak menggeram, tidak menunjukkan taringnya, seolah meletakkan hidupnya di tangan penggembala tersebut. Ini adalah puncak dari kepercayaan yang tercipta dari pengorbanan di dasar jurang. Suito segera membuka tas kulit kecil yang selalu ia bawa, tempat ia menyimpan kebutuhan mendesak dan ramuan tradisional. Ia mengeluarkan kain bersih yang robek dan botol berisi ramuan herbal penghilang infeksi dan pereda nyeri yang ia racik sendiri. "Ini mungkin akan sangat perih," kata Suito, suaranya lembut, seperti berbicara pada bayi. Ia mulai membersihkan luka di kaki Rimba. Air yang ia gunakan segera berubah warna menjadi merah pekat. Luka itu dalam, terpotong oleh ujung batu yang tajam. Rimba mendesis pelan, menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Namun ia tidak menarik kakinya, tidak mencoba menggigit, atau bahkan mengancam. Ia hanya mengepalkan ototnya, menahan diri. Dengan kehati-hatian seorang tabib, Suito mengoleskan ramuan pahit itu ke luka. Ramuan itu bereaksi, mengeluarkan sedikit asap. Setelah memastikan luka cukup bersih, ia merobek sisa kainnya menjadi perban yang lebar dan membalut kaki Rimba dengan erat. Selesai, Suito menghela napas lega. Ia mundur sedikit, mengamati hasil pekerjaannya. "Sekarang, kita harus keluar dari sini." Suito melihat ke atas. Dinding jurang tampak semakin tinggi dan curam. "Kita tidak bisa tinggal di sini. Bau darah Anda akan menarik yang lain." Tantangan berikutnya jauh lebih besar. Bagaimana mengeluarkan harimau dewasa seberat ratusan kilogram dari dasar jurang curam menggunakan tali dan tenaga manusia? Suito kembali menatap Rimba. "Anda harus membantu saya. Rimba, Anda harus berjuang. Saya akan menggunakan kerbau-kerbau saya untuk menarik Anda, tetapi Anda harus berusaha untuk bergerak ke atas." Suito kemudian berdiri, meraih tambang yang menjulur dari atas. Ia harus kembali ke atas untuk mengikatkan tali ke kerbaunya dan memosisikan Rimba. "Saya akan kembali. Tetap di sini. Jangan bergerak," pintanya. Suito memulai pendakian yang melelahkan. Setiap jengkal tebing terasa 10 kali lebih sulit daripada saat ia turun. Tubuhnya sakit karena lilitan piton. Pergelangan kakinya terasa nyeri. Namun, pikiran tentang Rimba yang rentan di bawah sana memberinya kekuatan yang entah dari mana asalnya. Setelah perjuangan yang memakan waktu lama, ia akhirnya mencapai puncak jurang. Kerbau-kerbaunya, Sapar dan Kliwon, masih setia menunggu, namun tampak sangat gelisah. "Kalian hebat, Nak. Sekarang, kalian harus lebih hebat lagi." Suito dengan cepat melepaskan kerbau-kerbaunya dari ikatan. Ia mengikatkan tali kekang Sapar dan Kliwon ke ujung tali tambang yang menjulur ke dasar jurang. Kedua kerbau jantan itu adalah yang terkuat dan paling patuh. Ia berteriak ke bawah, "Rimba, saya akan mulai menarik. Anda harus berusaha bergerak ke atas. Jangan hanya pasrah." Di dasar jurang, Rimba mendengar teriakan Suito. Ia menggerakkan tubuhnya yang besar, memposisikan dirinya. Suito memberi isyarat pada Sapar dan Kliwon. "Tarik! Ayo, tarik!" Sapar dan Kliwon menggeram, mengerahkan tenaga. Mereka menarik tambang itu dengan kuat. Perlahan, tambang itu menegang.
Suara gesekan tubuh Rimba dengan bebatuan jurang terdengar samar. Proses penarikan itu sangat lambat dan menyakitkan. Baik bagi Rimba maupun Suito yang harus mengarahkan kerbau dan tali agar Rimba tidak terbentur batu. Ada saat-saat Rimba terhenti, terlalu lelah atau terlalu sakit. Ayo, Rimba, sedikit lagi, jangan menyerah. Suito berteriak, suaranya dipenuhi ketegangan. Setelah perjuangan yang terasa seperti keabadian, akhirnya, kepala Rimba muncul di bibir jurang. Lalu tubuhnya yang besar, kotor, dan terluka itu ditarik sepenuhnya ke permukaan. Rimba terkapar di tanah, terengah-engah. Kelelahan yang luar biasa melandanya. Suito segera melepas ikatan tambang, lalu berlutut di samping harimau itu. Anda berhasil. Kita berhasil, kata Suito, lega sekaligus bangga. Namun, padang rumput kliwon adalah area terbuka. Rimba terlalu terlihat di sini, dan pemburu atau penduduk desa bisa menemukannya. Saya harus menyembunyikan Anda, kata Suito. Ia teringat akan sebuah tempat tersembunyi yang ia tahu sejak kecil. Gua di balik air terjun Genta. Tempat itu jauh, tersembunyi oleh tirai air, dan sangat jarang dikunjungi. Ia memutuskan untuk menggiring Rimba perlahan, di tengah kabut yang masih tebal, menyamar sebagai bagian dari kawanan kerbaunya yang lain. Dengan bantuan Sapar dan Kliwon, Suito menopang tubuh Rimba yang besar dan pincang. Ia memimpin harimau itu, yang kini bersandar dan berjalan tertatih-tatih, seolah ia adalah seekor kerbau ke-9 yang tersesat. Mereka bergerak lambat, melalui semak belukar yang basah. Ketika mereka tiba di air terjun Genta, Suito memimpin Rimba melintasi tirai air yang dingin. Gua itu kering dan gelap, tempat persembunyian yang sempurna. Anda aman di sini, Rimba, kata Suito, menyeka air di wajahnya. Saya akan membawakan air bersih dan makanan. Jangan pernah keluar. Tempat ini akan menjadi rumah sementara Anda. Rimba menatap gua itu, lalu kembali menatap Suito. Ia menjilati tangan Suito dengan lidahnya yang kasar, sebuah gerakan yang begitu lembut dan penuh makna. Di tengah kegelapan gua itu, ikatan antara penggembala dan harimau yang terluka itu telah terukir abadi. Minggu-minggu berikutnya adalah periode yang paling sunyi dan penuh pengorbanan dalam hidup Suito. Hidupnya kini terbagi dua. Siang hari ia adalah penggembala biasa yang mengurusi 8 ekor kerbau di padang rumput kliwon. Dan malam hari ia adalah perawat rahasia bagi Rimba, sang harimau. Gua di balik air terjun Genta menjadi pusat dunia rahasianya. Setiap senja, setelah memastikan kawanan kerbaunya aman di kandang, Suito akan kembali ke hutan. Ia harus membawa persediaan, air bersih, perban segar, dan yang paling penting, daging. Anda harus makan, Rimba, agar luka Anda cepat pulih, ujar Suito suatu malam, meletakkan sepotong besar daging babi hutan yang baru saja ia buru. Rimba, yang kini jauh lebih tenang dan akrab, akan menyambutnya dengan desahan lembut, bukan lagi raungan. Kepercayaan di antara mereka tumbuh subur, melampaui batas insting predator dan mangsa. Rimba akan membiarkan Suito mengganti perban di kakinya, meskipun hal itu menyakitkan. Jika Suito mengelus kepalanya, Rimba akan membalas dengan dengkuran halus, suara yang biasanya hanya dimiliki oleh kucing peliharaan. Hanya saja, ukurannya jauh lebih besar. Luka Anda membaik, Rimba. Syukurlah, kata Suito, mengoleskan ramuan herbal dengan hati-hati. Tetapi ini butuh waktu. Jangan pernah memaksakan diri. Namun, pengorbanan ini menuntut harga yang mahal. Suito harus menghabiskan hampir seluruh waktu luangnya di hutan. Tidak lagi memiliki waktu untuk berinteraksi dengan desa. Yang paling terasa adalah kebutuhan Rimba akan makanan berprotein tinggi. Suito tidak mungkin memberi harimau itu rumput. Awalnya, ia menggunakan tabungannya untuk membeli daging dari pasar. Tetapi, harimau dewasa membutuhkan porsi yang sangat besar. Tak lama, tabungannya habis. Keputusan pahit harus diambil. Suito terpaksa menjual 2 ekor kerbau kesayangannya, si Kumbang dan si Loreng. Maafkan saya, Kumbang. Maafkan saya, Loreng. Bisik Suito pada kerbau-kerbau itu saat ia mengantarnya ke pedagang di desa sebelah.
Aku harus menyelamatkan nyawa yang lain. Jangan khawatir, aku akan mengurus kerbau yang tersisa. Penjualan mendadak ini menimbulkan desas-desus di desa. Suito dikenal sebagai penggembala yang mapan dan berhati-hati. "Mengapa kau menjual kerbaumu, Suito? Kau kekurangan uang?" tanya Pak Dullah, tetangga Suito, suatu sore di tepi sungai. Suito tersenyum kaku. "Tidak, Pak Dullah. Saya hanya ingin sedikit mengurangi beban. Kerbau-kerbau itu sudah tua, dan saya ingin menggantinya nanti." "Begitukah? Tapi kurasa kerbaumu masih sehat." "Oh, omong-omong, hati-hati, Nak," kata Pak Dullah, merendahkan suaranya. "Ada isu yang tidak enak. Pemburu dari desa sebelah, desa Cikadongdong, kehilangan seekor kambing jantan mereka. Mereka curiga itu ulah harimau." Jantung Suito mencelos. Ia berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang. "Harimau? Tidak mungkin, Pak Dullah. Harimau sudah lama tidak terlihat di lembah kita." "Itulah masalahnya. Mereka bilang mereka menemukan jejak kaki besar di perbatasan hutan dekat lembah kita. Mereka sudah berencana. Sepertinya, akhir pekan ini mereka akan datang dengan senapan untuk memburu harimau itu, kalau-kalau ia mengganggu ternak kita." Kabar itu seperti sambaran petir di siang bolong bagi Suito. Rencana perburuan massal. Rimba belum pulih sepenuhnya. Kaki yang baru sembuh belum kuat untuk berlari kencang atau melarikan diri dari kejaran manusia bersenjata. Suito segera berpamitan pada Pak Dullah dan bergegas kembali ke pondoknya. Ia tidak punya waktu. Perburuan itu bisa terjadi kapan saja. Malam itu, ia membawa perbekalan dan air lebih banyak dari biasanya. Langkahnya dipenuhi ketegasan. Ketika ia tiba di Gua Genta, Rimba menyambutnya seperti biasa. Tapi Suito tidak bisa bersikap tenang. "Rimba, dengar baik-baik," kata Suito, menatap mata harimau itu. "Bahaya datang. Bukan piton, tapi manusia. Mereka datang dengan senjata. Mereka ingin memburu Anda." Ia menjelaskan situasi itu sejelas mungkin. Meskipun ia tahu Rimba hanya mengerti nada bicaranya, bukan kata-katanya. Ia mengusap bulu tebal Rimba. "Kaki Anda hampir sembuh. Tapi Anda belum boleh berlari cepat. Kita harus bergerak. Saya harus membawa Anda keluar dari lembah ini, ke tempat yang lebih aman. Jauh di dalam hutan terlarang, di mana tidak ada manusia yang berani masuk." Rimba mendengus keras, seolah mengerti urgensi dalam suara Suito. Harimau itu bangkit perlahan, mencoba membebani kakinya. Ia pincang sedikit, tetapi terlihat jauh lebih kuat daripada saat ia pertama kali ditarik keluar dari jurang. Suito mengeluarkan peta sederhana yang ia gambar di kulit kayu. Ia menunjuk ke area pegunungan yang sangat terjal, yang hanya bisa dicapai melalui jalur sempit dan berbahaya, tempat yang bahkan tidak berani dijamah oleh pemburu. "Ini dia, Gunung Merapi Tua. Jauh. Rimba, kita harus pergi besok subuh. Ini satu-satunya kesempatan kita sebelum mereka datang." Suito menghabiskan malam itu dengan merawat luka Rimba dan menyusun strategi. Ia tahu, perjalanan ini akan berbahaya. Ia harus menggiring harimau itu melintasi padang rumput dan tebing berbatu tanpa terlihat. Ia mempertaruhkan segalanya. Kerbau yang tersisa, reputasinya di desa, bahkan nyawanya sendiri, demi kebebasan seekor harimau yang pernah ia selamatkan dari jurang maut. Saat fajar mulai menyingsing, Suito memeluk leher Rimba erat-erat. "Mari kita hadapi ini, Rimba. Anda kembali ke alam Anda. Saya akan memastikan Anda aman." Harimau itu menggerakkan kepalanya, menjilat bahu Suito sekali lagi, seolah mengucapkan janji kesetiaan terakhir sebelum perjalanan panjang dan berbahaya dimulai. Kabut fajar masih tebal, memeluk lembah bagaikan tirai penyelamat. Udara pagi yang menusuk tulang menjadi saksi bisu misi mustahil Suito. Ia harus menggiring Rimba, harimau Sumatera yang baru pulih, melintasi wilayah penggembalaan yang kini menjadi ladang perburuan, menuju hutan terlarang di kaki Gunung Merapi Tua. "Kita harus cepat dan sunyi, Rimba," bisik Suito. Ia berjalan di depan, memimpin jalan setapak kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong jalan ke padang rumput. "Rimba,
yang kini berdiri jauh lebih tegap, berusaha keras memaksakan kakinya. Ia masih sedikit pincang, tetapi dorongan insting bertahan hidup dan kepercayaan kepada Suito membuatnya patuh. Harimau itu berjalan di belakang Suito. Langkahnya sehati-hati mungkin di atas ranting-ranting kering. Jantung Suito berdetak kencang. Setiap bunyi ranting patah di bawah kaki Rimba terasa seperti tembakan meriam di telinganya. Ia terus menoleh ke belakang, memastikan Rimba berada di jalur yang benar. "Bagus, Rimba. Teruslah ikut saya," pujinya. Mereka berhasil mencapai batas padang rumput tanpa insiden. Di kejauhan, Suito bisa melihat pondoknya dan kandang kerbau yang masih terlelap. Ia harus bergerak cepat melintasi lahan terbuka ini. Saat mereka melangkah di tengah rumput yang basah oleh embun, tiba-tiba, dari arah timur, terdengar suara yang membuat Suito menegang. Suara anjing. Bukan anjing gembala, melainkan anjing pemburu. "Sial, mereka sudah datang." Suito bergumam. Para pemburu itu bergerak terlalu cepat. Ia melirik Rimba. Harimau itu juga mendengar suara anjing. Tubuhnya menegang, taringnya sedikit terlihat. Sebuah reaksi alami predator terhadap ancaman. "Jangan bergerak, Rimba. Jangan lari. Jika kau berlari, mereka akan melihat dan mengira kau harimau liar yang baru saja memangsa." Suito berbisik mendesak. Suito harus bertindak cerdik. Ia tidak bisa membiarkan Rimba menjadi sasaran tembak di area terbuka itu. Ia segera melihat sekeliling. Hanya ada kawanan kerbaunya di kejauhan. "Ikut aku. Kita harus bergabung dengan kerbau." Suito berlari pelan, memanggil kerbau-kerbaunya dengan suara khasnya. Kerbau-kerbaunya yang mengenali suara Suito mulai bergerak menuju arahnya. Suito memimpin Rimba menuju pusat kawanan kerbau, berharap tubuh besar kerbau-kerbau itu, dan kabut tebal, bisa menyamarkan sosok Rimba. Mereka berhasil mencapai kawanan. Suito menempatkan Rimba di antara Sapar dan Kliwon, dua kerbau jantan terbesar yang pernah membantunya menarik Rimba dari jurang. "Diam di sana, Rimba. Sapar, Kliwon, lindungi dia." Suito berbisik sambil menepuk leher kedua kerbau itu. Keajaiban kepercayaan terjadi. Kerbau-kerbau itu, yang seharusnya takut setengah mati pada harimau, kini berdiri tenang, mengapit Rimba. Tak lama kemudian, 3 orang pemburu muncul dari balik kabut. Mereka membawa senapan laras panjang dan dipandu oleh 2 ekor anjing pemburu yang agresif. "Suito, sedang apa kau di sini pagi-pagi begini?" teriak seorang pemburu bertubuh besar bernama Darta, matanya tajam dan curiga. Suito mendekat, memasang wajah setenang mungkin. "Selamat pagi, Pak Darta. Saya sedang memindahkan kerbau saya ke padang rumput yang lebih jauh. Mereka sedikit gelisah hari ini." "Gelisah? Kami sedang melacak harimau yang mencuri kambing kami semalam." Darta menunjuk ke arah tumpukan jejak kaki kerbau. "Apa kau melihat sesuatu yang aneh?" "Tidak, Pak Darta. Saya hanya melihat kerbau saya. Mereka baik-baik saja," jawab Suito, sambil bergerak sedikit, menghalangi pandangan Darta ke arah Rimba yang bersembunyi di balik kerbau. Anjing-anjing pemburu itu mulai mencium bau harimau yang samar. Mereka menggonggong liar, mengarahkan moncongnya ke kawanan kerbau. "Anjing-anjingku gelisah, Suito. Pasti ada sesuatu di sana," kata pemburu lainnya. Mataram mulai mendekat. Jantung Suito berdebar tak karuan. Ini adalah momen kritis. "Jangan dekat-dekat, Pak Mataram." Suito meninggikan suaranya. "Kerbau saya sedang sensitif. Mereka bisa menyeruduk. Anda tahu betapa galaknya Sapar jika diganggu di pagi hari." Sapar, seolah mengerti isyarat Suito, mendengus keras dan menghentakkan kakinya. Darta tertawa, tetapi ada keraguan. Baiklah, jaga kerbaumu. Kami akan menuju hutan timur," katanya jejak harimau mengarah ke sana. Suito mengangguk cepat. "Semoga berhasil, Pak Darta. Semoga desa kita aman." Setelah para pemburu dan anjing mereka menghilang ke dalam kabut menuju arah yang salah, Suito menghela napas panjang. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin.
Itu adalah kebohongan yang nyaris membahayakan nyawanya. Mereka pergi, bisik Suito pada Rimba. Kerbau-kerbauku menyelamatkanmu. Ia segera memisahkan Rimba dari kawanan kerbaunya. Kita tidak boleh membuang waktu. Mereka mungkin kembali. Mereka kembali bergerak. Kini lebih cepat. Mereka menuju jalur terjal yang menanjak. Menuju punggung gunung. Jalur itu penuh bebatuan besar dan jurang kecil. Tempat yang tidak mungkin dilalui oleh manusia normal, apalagi manusia bersenjata. Saat mereka mencapai celah terakhir menuju hutan lebat di Gunung Merapi Tua, Rimba berhenti. Di depannya terbentang hutan purba yang gelap dan luas, rumah sejatinya. Di belakangnya, berdiri Suito, penggembala yang telah mempertaruhkan segalanya. Rimba menoleh ke belakang, menatap Suito dengan tatapan yang sangat dalam. Ada pemahaman yang tak terucapkan, perpisahan sudah di ambang mata. Anda harus pergi sekarang, Rimba. Teruslah masuk ke dalam. Di sana aman. Jangan pernah kembali ke lembah ini. Jangan sampai terlihat manusia lagi, kata Suito. Suaranya dipenuhi kesedihan. Ia tahu, ia harus melepaskan sahabatnya ini. Ia mengulurkan tangan. Rimba mendekat. Ia menggosokkan kepalanya yang besar dan berbulu ke tangan Suito untuk terakhir kalinya. Sebuah ucapan terima kasih yang tulus. Kehangatan tubuh harimau itu, yang selama ini menjadi tanggung jawab Suito, kini terasa melegakan dan menyakitkan secara bersamaan. Pergilah, sahabatku. Hiduplah bebas. Rimba mengaum pelan. Sekali lagi, sebuah janji perpisahan. Harimau itu berbalik, dan tanpa melihat ke belakang, ia melangkah memasuki kegelapan hutan yang lebat, menghilang di telan rimbunnya pohon. Suito berdiri di sana, sendirian, menyaksikan kepergian Rimba. Ia telah kehilangan 2 kerbau, mempertaruhkan nyawa, dan kini kehilangan sahabat. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah mengembalikan keseimbangan alam, dan menyelamatkan sebuah nyawa yang berharga. Waktu berputar lambat namun pasti di lembah Jatiwangi. Setelah kepergian Rimba, hidup Suito kembali normal, namun tidak pernah sama. Hatinya membawa kelegaan yang dalam karena telah menyelamatkan nyawa sahabatnya, meskipun ada kekosongan yang ditinggalkan oleh kehadiran Rimba. Para pemburu dari desa Cikadongdong akhirnya menyerah mencari harimau di lembah itu, meyakini bahwa harimau tersebut telah bergerak jauh ke hutan pedalaman. Suito melanjutkan pekerjaannya sebagai penggembala. Ia kini hanya mengurus 6 ekor kerbau, namun ia merawat mereka dengan kasih sayang ganda. Ia berhati-hati, menjaga jarak dari jurang lidah iblis, dan selalu mewaspadai hutan terlarang di kaki Gunung Merapi Tua, tempat Rimba berada. 2 tahun berlalu. Suito yang pekerja keras dan berhati tulus, akhirnya menikah dengan Asih, seorang gadis desa yang memiliki senyum teduh dan mata yang penuh pengertian. Mereka hidup sederhana di pondok kayu Suito, dengan aroma tanah dan embun pagi sebagai keseharian mereka. Suatu pagi, Asih menemukan sesuatu yang aneh. "Suito, lihat ini," seru Asih, menunjuk ke dekat pintu pondok. Di sana, tergeletak di atas tumpukan jerami yang bersih, terdapat sebuah keranjang anyaman kecil. Di dalamnya penuh dengan hasil bumi yang langka dan berkualitas tinggi, madu hutan murni yang masih menetes, umbi-umbian obat yang sulit dicari, dan buah-buahan hutan yang hanya tumbuh di ketinggian. "Dari mana ini, sih? Ini bukan hasil kebun kita," tanya Suito, terkejut. Madu itu begitu pekat dan beraroma. Ia tahu itu berasal dari sarang yang sangat tersembunyi. "Saya juga bingung, Wit. Tadi malam tidak ada. Mungkin ada yang menitip." Asih mengamati sekeliling, tetapi tidak ada jejak kaki manusia. Kejadian ini terulang. Setiap bulan, pada malam bulan baru, Suito dan Asih akan menemukan hadiah dari hutan, selalu diletakkan dengan rapi dan tanpa suara di tempat yang sama. Kadang berupa buah yang dimakan kera hutan, kadang daging hasil buruan segar, dan kadang pula sisik ikan air tawar yang besar. Suito tersenyum. Ia tahu ini bukan pekerjaan manusia. Hanya ada satu makhluk yang tahu letak pondoknya, tahu tentang kebaikan hatinya, dan kini memiliki kekuatan untuk menjelajahi hutan yang berbahaya. Ini hadiah dari teman lama,
"Sih," kata Suito, matanya berkaca-kaca. "Teman lama? Kenapa ia tidak pernah bertemu kita?" tanya Asih, penasaran. "Karena ia harus hidup bebas di alamnya, Asih. Tapi ia tidak melupakan kebaikan," jawab Suito, menyimpan rahasia rimba. Pada tahun ketiga pernikahan mereka, Asih sedang mengandung anak pertama mereka. Suatu malam, Suito merasa gelisah. Ia merasa sudah terlalu lama tidak berbicara dengan rimba. Rasa rindu dan terima kasihnya memuncak. Setelah Asih tertidur lelap, Suito diam-diam keluar dari pondok. Ia berjalan menuju batas padang rumput, ke tempat di mana ia pertama kali mendengar raungan keputusasaan rimba. Di bawah cahaya rembulan yang keperakan, ia duduk di atas batu besar, menatap ke arah hutan terlarang di kaki gunung. "Rimba," panggil Suito pelan. Suaranya dipenuhi emosi. "Aku tahu kau di sana. Istriku sedang mengandung. Hidup kami bahagia. Terima kasih atas semua hadiahmu. Tapi aku ingin tahu, apakah kau baik-baik saja?" Hening. Hanya suara jangkrik dan angin yang menjawab. Suito merasa kecewa. Ia berpikir, mungkin Rimba sudah melupakannya, atau pindah ke wilayah yang lebih jauh. Tiba-tiba, dari kegelapan hutan yang lebat, muncul sepasang mata bercahaya hijau kekuningan. Lampu alami itu bergerak perlahan, memecah semak-semak. Di ambang batas hutan, berdiri Rimba. Harimau itu kini terlihat luar biasa. Tubuhnya lebih besar dan berotot dari sebelumnya. Bulunya berkilau, dan ia memancarkan aura kesehatan dan kekuatan penuh. Luka lama di kakinya hanyalah bekas garis samar. Ia benar-benar telah menjadi raja hutan. Rimba melangkah keluar. Ia berhenti beberapa meter dari Suito, tetapi tidak menunjukkan agresi sedikit pun. Ia hanya berdiri, mengamati Suito. Suito bangkit. Air mata menetes di pipinya. "Rimba, kau baik-baik saja. Syukurlah." Rimba mengeluarkan dengkuran lembut yang dalam, suara yang menunjukkan pengakuan dan kebahagiaan. "Kami bahagia, Rimba. Aku tidak membutuhkan hadiah lagi. Hanya melihatmu sehat, itu sudah cukup bagiku," kata Suito. Rimba, seolah mengerti, melangkah maju satu langkah lagi. Ia menjatuhkan sesuatu yang ia bawa di mulutnya. Sepotong kulit rusa yang sangat tebal dan indah. Itu adalah hadiah terakhir, hadiah termahal. Kemudian, harimau itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ia mengaum. Itu bukan raungan sakit atau marah. Itu adalah raungan kebebasan, raungan pengakuan, sebuah perpisahan yang penuh martabat. Raungan itu bergema di seluruh lembah, tetapi anehnya, suara itu terdengar merdu, seolah mengucapkan janji abadi. Setelah mengaum, Rimba tidak menunggu. Ia menatap Suito sekali lagi, seolah mengukir kenangan itu di benaknya. Lalu, ia berbalik. Dalam sekejap mata, ia kembali melangkah ke dalam kegelapan hutan, menghilang sepenuhnya. Suito berdiri di sana hingga fajar. Ia mengambil kulit rusa yang ditinggalkan Rimba. Ia kembali ke pondoknya. Hatinya dipenuhi kedamaian. Ia tahu, persahabatan aneh yang lahir dari jurang maut dan piton itu akan abadi. Beberapa bulan kemudian, anak Suito lahir, seorang bayi laki-laki yang sehat. Suito menamainya Rimbawan, penjaga hutan. Suito tidak pernah lagi melihat Rimba. Tetapi setiap ia mendengar raungan samar dari kejauhan, ia tersenyum. Ia tahu, di suatu tempat di hutan yang luas itu, ada sahabatnya yang hidup bahagia dan bebas. Ia, penggembala kerbau, yang menyelamatkan harimau, telah menemukan akhir yang paling bahagia. Bukan kekayaan, melainkan kedamaian hati dan ikatan abadi yang melampaui batas dunia manusia dan alam liar. Tahun berganti, dan lembah Jatiwangi terus berdenyut dalam keharmonisan sunyi. Pondok Suito tidak lagi hanya diisi oleh aroma jerami dan kerbau, melainkan juga Tawariang Rimbawan, putra kecilnya. Anak itu tumbuh dengan mata yang cerdas dan rasa ingin tahu yang besar terhadap hutan, seolah darah penggembala dan roh penjaga telah menyatu dalam dirinya. Asih, yang kini memahami sepenuhnya rahasia suaminya,
Tidak pernah lagi bertanya tentang hadiah-hadiah hutan yang terkadang masih ia temukan, sehelai bulu merak yang indah, atau buah langka yang berkhasiat. Ia hanya tersenyum, menjaga rahasia besar tentang persahabatan mustahil antara Suito dan Raja Hutan itu. Suito, di usia senjanya, sering membawa Rimbawan ke padang rumput Kliwon. Ia akan duduk di atas batu besar di tepi jurang, tempat ia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Jurang lidah iblis kini terasa tenang, tidak lagi angker. Suatu sore, Rimbawan bertanya, "Ayah, mengapa kerbau kita selalu tenang saat anjing pemburu lewat, padahal kerbau-kerbau paman lain ketakutan?" Suito memeluk anaknya. "Nak, kerbau kita punya hati yang besar. Mereka tahu, kita hidup damai dengan semua makhluk. Mereka pernah menjadi bagian dari sebuah kebaikan besar." Suito tidak pernah menceritakan detail piton dan luka-luka itu, tetapi ia mengajarkan Rimbawan untuk selalu menghormati dan melindungi alam liar, terutama sahabat yang kuat dan agung yang tinggal di puncak gunung. Di puncak gunung Merapi tua yang sunyi, jauh dari jangkauan manusia, Rimba, sang harimau, menjalani kehidupan yang penuh martabat. Ia kini adalah pemimpin yang bijaksana di wilayahnya. Ia selalu mengingat wajah dan bau dari penggembala yang pernah menyelamatkan hidupnya. Setiap kali ia berburu, ia memastikan ia tidak pernah menyentuh kerbau Suito, dan ia tidak pernah memasuki wilayah desa. Janji di dasar jurang, yang diperkuat oleh pengorbanan dan perlindungan, telah mengubah takdir keduanya. Suito menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan dan keberaniannya, sementara Rimba menemukan kebebasan dan kesetiaan. Maka, setiap malam, ketika angin dingin bertiup dari puncak gunung, kadang terdengar samar-samar raungan. Bukan lagi raungan keputusasaan, melainkan raungan yang kuat dan damai, sebuah salam sunyi yang melintasi jarak, mengingatkan penggembala bahwa janji abadi persahabatan mereka akan terus hidup di bawah lindungan langit lembah Jatiwangi. Nah, cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman semua dengan cerita persahabatan ini? Apa yang bisa kita petik dan ambil kebaikan dari cerita ini? Monggo ditulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu, like, dan komen ya, agar saya selalu bersemangat dalam membawakan cerita-cerita persahabatan manusia dengan hewan ya teman-teman. Akhir kata, saya pamit undur diri ya teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.